Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, setiap mukmin termasuk kita pasti menginginkan didoakan oleh malaikat. Maka siapakah manusia yang mendapatkan doa dari malaikat? Maka dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan ada orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan suci. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka ada sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu sebelum tidur itu berwudu. Karena apa? Didoakan oleh malaikat. Bahkan malaikat senang bersemayam di dalam pakaian orang yang tidur dalam keadaan suci. Coba. Muncul sebuah pertanyaan, apakah sudah kita lakukan? Nah, ya kan? Selama tidur kita didoakan oleh malaikat, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena tidur dalam keadaan suci. Pak, bagaimana kalau setelah Isya belum batal langsung tidur? Boleh, dalam keadaan suci. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf ya, yang tidak berhalangan tetap berwudu. Ada dua kemungkinan ketika seseorang tidur tidak dalam keadaan suci. Kemungkinan pertama, belum tahu ilmunya. Coba. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya kok baru sekarang dengar. Termasuk mungkin kita, ini hadis tuntunan Rasulullah. Maka banyak orang tidak tahu ilmunya.
Maka kita ajak anak-anak kita, iya kan, generasi muda kita sampaikan ini ilmu. Nak, nek kate turu wudu dhisik. Nah, begitu. Harus tahu dari awal. Didoakan oleh malaikat, malaikat senang bersamanya di dalam pakaiannya. Coba. Ada seorang jamaah setelah sholat Jumat itu ngomong kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya diingatkan. Dulu saya itu pernah dengar, tapi tidak saya lakukan. Setiap malam mau tidur, saya mesti ke kamar mandi, cuman pipis saja, sekalian wudhu, dalam keadaan suci, didoakan oleh malaikat. Jangan-jangan puluhan tahun selama ini, 50 tahun, bahkan mungkin 60 tahun kita tidur tidak dalam keadaan suci. Paham Bu nggih? Nah, ini ilmu pertama. Kemungkinan kedua, orang tidur tidak dalam keadaan suci adalah males, ngantuk, capek, apapun alasannya. Iya, pulang dari kerja, pulang dari bepergian, pulang dari mana saja, capek langsung tidur bleksek loh, coba. Ya kan? Dalam keadaan suci kita biasakan. Ini gaya hidup seorang mukmin, kita sebarkan kemana-mana. Apalagi ada kesempatan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sebanyak buih di lautan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mau tidur, dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang mau tidur membaca zikir ini, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Coba. Sebanyak apapun dosa kita, atas ridha Allah karena kita membaca zikir ini sebelum tidur, gak sampai 1 menit, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan, kadang-kadang banyak orang mau tidur tuh nyetel nyanyian, ngerungono drama, macam-macam aktivitasnya. Padahal 1 menit kita zikir seperti itu, diampuni dosa-dosa kita. Nomor 1, sudah dapat ilmu. Nomor 2, orang didoakan oleh malaikat adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seseorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, bahkan ikan, semuanya bersolawat mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu tidak hanya tugas ustadz, tugas mubalek, tugas pengajar, tugas guru. Kesempatan bagi kita untuk mengajarkan kebaikan. Kita ajari anak-anak kita membaca alif, ba, ta, sa, jim. Kita ajari membaca Al-Fatihah. Kita masukkan taman pendidikan Al-Quran. Kita sekolahkan di sekolah madrasah umpamanya. Apalagi kita masukkan pondok pesantren. Bagian dari mengajarkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Maka selama anak itu melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, kita orang tuanya juga mendapatkan pahala. Coba. Selama anak itu hidup melakukan aktivitas kebaikan, melakukan ibadah,
orang tuanya dapat pahala. Maka kesempatan Allah memberikan informasi MLM. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita sudah dapat lembaran ini, lalu kita fotokopi, contoh 40 lembar saja, cuman 10.000 rupiah, lalu kita sebarkan kepada 40 orang. Siapapun itu, anak kita, keluarga kita, saudara kita, famili kita, teman kita, bahkan tadi difoto sama Pak Heru, disebar ke grup-grup. Maka ketika orang-orang itu melakukan amal soleh kebaikan berkat upaya kita, kita juga mendapatkan pahalanya. Lalu 40 orang atau berapapun orang itu, dia menyebarkan ke orang lain menyebarkan ke orang lain, maka sampai hari kiamat kita mendapatkan pahalanya. Maka siapakah orang yang paling bahagia? Yaitu orang yang jasadnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Ini MLM yang ditawarkan Allah kepada kita. Maka kita manfaatkan, kita sebarkan ilmu, kita ajarkan kemana-mana. Semakin banyak orang melakukan amal soleh, melakukan ibadah berkat upaya kita, kita juga mendapatkan pahalanya. Termasuk ibu-ibu, silakan mau difotokopi sebanyak mungkin, apalagi punya percetakan, nanggung 40 lembar, tak cetak 10 rim. Luar biasa itu, disebarkan kemana-mana. Ketika semua orang melakukan amal soleh, kita mendapatkan pahalanya. Atau paling tidak, semua kita punya HP. Nah, maka di HP itu kan ada video agama, ada tulisan-tulisan artikel yang bagus tentang agama. Maka itu kita sebarkan kemana-mana, ya, ke grup-grup yang ada, ke teman-teman kita, ke siapapun. Maka ketika orang-orang itu melihat video atau membaca tulisan itu, lalu dia melakukan amal soleh kebaikan, kita juga mendapatkan pahalanya. Banyak peluang pahala yang bisa kita raih. Walaupun kita meninggal dunia, tapi amal terus mengalir. Itulah salah satu bentuk amal jariah. Paham ya? Nah, sudah 2, dapat ilmu. Yang ketiga, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Maka inilah fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Maka mengunjungi orang sakit adalah bagian pola hidup seorang mukmin. Kita dengar saudara kita, famili kita, atau jamaah kita sakit, segera kita kunjungi. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Allah mengutus 70.000 malaikat, dan senantiasa berdoa. Coba, tidak sekedar dikirim, tapi mendoakan orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Kelihatannya sepele, tapi keutamaan fadilahnya luar biasa. Jadi bapak-bapak jangan kalah dengan ibu-ibu yang sering aktivitas mengunjungi orang sakit. Takziah itu kan ibu-ibu di kampung, rombongan naik angkot dan sebagainya. Itu yang sering saya dapati di mana-mana begitu. Semangat ibu-ibu kalau ada tetangga atau siapapun yang sakit didatangi. Maka harus menjadi bagian dari
pola hidup seorang mukmin. Kita tahu luar biasa fadilahnya, kita semangat. Rasulullah itu punya tetangga Yahudi, ya, yang setiap beliau berangkat ke masjid itu mesti diganggu, diumpat, dilempari kotoran dan bentuk-bentuk gangguan yang lain. Rasulullah bersabar. Suatu ketika hari itu tidak ada gangguan. Kok dengarin? Rasulullah tanya kepada tetangga yang lain, bagaimana kabar si fulan itu? Oh, dia sedang sakit ya Rasulullah. Maka ketika mendengar informasi orang Yahudi itu sedang sakit, Rasulullah menjadi orang pertama yang mendatanginya. Boleh kita membawa oleh-oleh untuk menyenangkan, bahkan didoakan untuk mendapatkan hidayah. Terenyuh hati seorang Yahudi tadi. Orang yang setiap hari saya benci, saya lempari kotoran, saya umpat, menjadi orang pertama yang mendatangi saya ketika saya sakit. Sementara teman-teman saya yang tiap hari cangkruan nang warkop, gak ono sing nyambangi. Terenyuh hatinya, Allah memberikan hidayah masuk Islam. Berkat silaturahim, mengunjungi orang sakit, coba luar biasa. Didoakan oleh malaikat. Maka ini harus menjadi bagian gaya hidup seorang mukmin, ya, siapapun itu, lebih-lebih saudara muslim kita. Kita lanjut yang keempat. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Maka ini mengandung pengertian bahwasanya dalam kita berdoa, melantunkan permintaan-permintaan kepada Allah, ada bagian untuk mendoakan saudara kita yang lain. Jangan berdoa itu kepentingan kita sendiri, ya, tanpa ada bagian mendoakan orang lain. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, lancarkan usaha saya. Ya Allah, masa depan saya. Terus serba saya harus mendoakan orang lain. Karena di sini ada malaikat di kepalanya yang menjadi wakil bagi orang yang didoakannya. Boleh menyebut nama. Umpamanya, ya Allah, berilah kesembuhan kepada Ustadz Imam Syaukani agar beliau dapat berdakwah kembali. Boleh menyebut nama, ya Allah, berilah kelancaran rezeki kepada Pak Heru agar dia bisa sedekah dan membantu orang lain. Menyebut nama boleh, iya. Atau ibu siapa dan sebagainya boleh. Siapapun yang mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat mengaminkannya. Di kepalanya ada malaikat. Maka orang yang mendoakan tadi juga mendapat kebaikan dari apa yang dia doakan kepada orang lain. Terus kita berdoa, ada bagian dari orang, paling tidak mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua kita. Atau Rasulullah memberikan contoh, kita bisa mendoakan sebanyak miliaran orang. Coba, gak perlu nyebut satu-satu. Pak, bagaimana doanya? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa
kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Berapa banyak orang sudah kita doakan. Ini contoh, mendoakan banyak orang. Tentu ketika kita mendoakan kebaikan kepada banyak orang, kebaikan itu kembali kepada kita, diaminkan oleh malaikat. Maka jangan diborong ke doa-doa itu untuk kepentingan kita saja. Ada bagian mendoakan orang lain. Paham ya? Kita lanjut nomor 5. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar. Dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Mu? Mereka malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari hadis ini mengambil pengertian bahwasanya pergantian waktu, malaikat melaporkan aktivitas hamba kepada Allah itu dilakukan pada waktu subuh dan asar. Jadi pergantian, sip-sipan. Sebagian naik, sebagian tinggal. Lalu ganti lagi sip-sipan, sebagian naik, sebagian tinggal. Lalu Allah bertanya kepada malaikat yang menghadap Allah, kamu tinggalkan hambaku sedang apa? Oh, mereka sedang sholat berjamaah subuh di Masjid Baitul Arqam. Lalu ditanya lagi pada waktu asar, kamu datangi hambaku sedang apa? Dia sedang sholat asar berjamaah. Lalu lapor lagi, dia sedang sholat subuh berjamaah. Lapor lagi, dia sedang sholat berjamaah. Terus begitu. Maka berbahagialah orang yang bisa sholat subuh dan asar berjamaah. Dilaporkan oleh malaikat sedang sholat berjamaah, sedang sholat berjamaah. Lalu apa permintaan malaikat kepada Allah? Kepada hamba-hambamu yang senantiasa sholat berjamaah ini, ampunilah mereka pada hari kiamat. Coba, lagi-lagi didoakan oleh malaikat. Maka ini fadilah utama sholat subuh dan asar berjamaah. Mungkin kita juga pernah mendengar salah satu fadilah sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Mereka itu akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika semua orang kondisinya gelap gulita, peteng dedet tidak mendapatkan cahaya, maka orang-orang yang senantiasa sholat subuh, dia mendapatkan cahaya yang terang benderang. Pak, bagaimana dengan ibu-ibu? Boleh dan sangat baik untuk ikut sholat berjamaah. Apalagi setelah sholat seperti ini ada kajian, menuntut ilmu. Ada mengatakan pendapat wanita itu lebih baik sholat di rumah. Itu zaman dulu di padang pasir, rumah jauh dari masjid,
Lah kalau perempuan sendirian di padang pasir, di gurun yang sangat luas, ya berbahaya ke masjid. Lah sekarang rumahnya dekat, penerangannya sangat bagus, tidak ada halangan dan hambatan, maka tentu sangat baik ikut sholat berjamaah. Tentu tidak hanya 2 sholat ini. Di sini disebutkan waktu pergantian sip-sipan malaikat itu subuh dan asar. Maka harus ada upaya maksimal bagi kita untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Angel Pak, memang angel. Tapi kalau ada itikat kuat, ya kan kesibukan itu kan kita yang ngatur. Waktu kan kita yang ngatur. Jangan terbalik, kita diatur oleh kesibukan sehingga tidak sempat sholat berjamaah. Ustadz saya ketika mendoktrin murid-muridnya, apa yang beliau sampaikan dulu ketika masa muda? Kamu mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang kamu bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Coba. Kalau nggak bisa, keluar saja, cari yang lain. Sampai begitu doktrinnya. Karena ini sebuah kekuatan, sebuah ukuran keimanan. Maka mungkin kita pernah mendengar ada satu kisah seorang laki-laki yang dia bekerja di perusahaan asing di Jakarta. Waktu itu dengan gaji 30 juta per bulan. Dia juga dapat rumah dinas, mobil dinas, tunjangan dan sebagainya. Pokoknya serba berlebihan, tidak ada yang kurang. Dan dia juga boleh sholat, tidak ada larangan, walaupun perusahaan asing. Tapi dalam kondisi seperti itu, ada sebuah keresahan di dalam hati sang laki-laki tersebut. Dia memutuskan resign, mengundurkan diri, keluar dari perusahaan asing tersebut. Keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, familinya, semuanya kaget. Dikala banyak orang cari pekerjaan susah, ini mendapatkan pekerjaan besar, gaji besar, dapat tunjangan, rumah dinas, mobil dan sebagainya, kok malah keluar. Apa yang dikatakan laki-laki tersebut? Nah, ini yang menarik, menjadi inspirasi bagi kita. Laki-laki tersebut mengatakan, memang saya mendapatkan semuanya, secara materi, secara duniawi, saya tidak kekurangan, bahkan berkelebihan. Tapi ada satu keresahan di dalam diri saya ketika saya tidak bisa sholat duhur dan asar berjamaah. Coba. Karena nggak bisa, dia sedih, resah. Ya apa ini? Sembahyang mesti ijenan karena di perusahaan asing. Lalu dia memutuskan keluar cari pekerjaan lain. Maka laki-laki tersebut menjadi konsultan di beberapa perusahaan yang hasilnya jauh lebih besar dari perusahaan asing tersebut. Inilah janji Allah kepada seorang hamba. Siapapun yang lebih mementingkan ibadah, mementingkan syariat Islam, Allah akan menolongnya dalam hal apapun, termasuk dalam hal pekerjaan. Maka ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita, termasuk ibu-ibu mendorong suaminya, anak laki-lakinya untuk ke masjid. Ya, adan dan budal nang masjid, ya, didorong. Bila perlu aku gak enak awak, Bu, tak terno gitu. Naik sepeda motor, apalagi naik mobil, istri ngantarkan. Luar biasa itu.
Ketika seorang istri membantu mendorong suaminya melakukan amal soleh, ibu dapat pahalanya. Harus didorong, dimaksimalkan, siapapun itu. Maka termasuk saya ingatkan doktrin Ustadz saya kepada murid-muridnya itu. Beliau ngomong, kalau Anda sakit, bahkan sakit keras, datang saja ke masjid, mesti sak mati nang masjid. Coba loh, doktrinnya sampai begitu. Timbangane mati nang omah, mending mati nang masjid. Luar biasa. Saya masih terngiang beberapa pesannya kepada saya itu. Dan itu penting sebagai sebuah kekuatan. Maka ada seorang jamaah, bapak-bapak tua, jamaah pengajian Masjid Al-Mutakin, Komplek Angkatan Laut Kenjeran. Dia bertekad, saya harus sholat 5 waktu di masjid. Coba. Terus begitu, gak enak awak budal, udan gerimis budal, panas budal, terus begitu. Dia tidak ingin tidak sholat berjamaah. Suatu ketika subuh ada pengajian di masjid tersebut, dan bapak tua tersebut juga mendengarkan semacam ini. Walaupun gak enak badan, ketika mendengarkan pengajian, tiba-tiba tubuhnya merebah ke lantai, geledak, meninggal dunia. Subhanallah. Inilah penghargaan, reward yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah dalam kebaikan. Saking kepinginnya sholat berjamaah, apapun dilakukan. Termasuk mungkin kita pernah mendengar atau membaca seorang laki-laki yang punya perusahaan yang dia mewajibkan seluruh karyawannya untuk sholat berjamaah. Jadi waktu duhur semua aktivitas di perusahaan tersebut harus berhenti, semuanya harus sholat berjamaah di masjid. Dia sediakan masjid di perusahaannya. Terus begitu, nanti asar juga begitu, berhenti, semuanya harus sholat. Dia menyampaikan, memang secara materi, secara ekonomi mungkin saya rugi, aktivitas mesin berhenti sekian menit. Itu dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah tidak. Ketika seseorang mementingkan syariat Islam ditegakkan dimanapun, maka Allah menggantinya jauh lebih besar. Ini harus kita yakini, biar kita semangat. Jangan kalah dengan bisikan-bisikan setan, dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Persebaya main, waduh, semua ribut, kepingin delok. Muncul sebuah pertanyaan, kira-kira orang-orang itu sholat berjamaah? Tidak. Jangankan berjamaah, sholat aja mungkin banyak ditinggalkan. Buyari ku mari maghrib. Coba. Maka kita harus menjaga diri kita, lebih-lebih didoakan oleh malaikat. Kita lanjut nomor 6. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk menunggu sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Inilah fadilah, keutamaan orang-orang yang duduk menunggu sholat berjamaah. Kondisi kita sekarang kan sedang duduk menunggu sholat berjamaah Isya. Malaikat-malaikat ini mendoakan orang-orang yang duduk menunggu sholat berjamaah. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Terus begitu. Coba, luar biasa. Maka ini mengandung pengertian bahwasanya jarak antara adzan dan iqamah itu jangan cepat-cepat. Apalagi subuh, itu harus ada jeda yang lebih lama dari yang lain. Karena kita semua sudah tahu
2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba. Maka kita harus yakin ketika kita datang ke masjid, di situ Allah menyediakan 1 triliun rupiah untuk kita. Yakin enggak? Yakin. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Berapa nilainya? Sehingga semangat datang ke sana, semangat kita. Jangan seperti gambaran masyarakat umum. Nek dipameri duit, sapa sing teko nang masjid Baitul Arqam oleh 50.000. Gerudukan. Padahal cuma 50.000. Tapi kita harus yakin triliun rupiah Allah sediakan kepada orang-orang yang sholat berjamaah. Menunggu, apalagi ada orang-orang yang sebelum azan sudah datang ke masjid menunggu sholat berjamaah. Luar biasa. Lebih lama, lebih baik didoakan oleh malaikat. Kita harus yakin ini dawe Rasul ya. Kita lanjut nomor 7. Orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Maaf, nomor 6 saya ada satu yang lupa tadi. Contoh semacam ini, di samping kita ngaji, dapat ilmu, menunggu waktu sholat, didoakan oleh malaikat. Ada orang-orang yang tidak ada kesibukan, tidak ada aktivitas, pulang ke rumah, tidak ikut ngaji, tidak ikut menunggu waktu sholat. Kira-kira rugi apa enggak? Rugi. Apa alasannya enggak mau ngaji? Soalnya yang menyampaikan itu bukan ustadz kelompok saya. Coba. Ada enggak seperti itu? Ada. Merasa kelompoknya paling baik, paling alim, paling nyunah, paling sesuai syariat Islam, paling rojih pendapatnya seperti ulama salaf umpamanya, sehingga tidak mau mengaji kepada kelompok lain, tidak mau mengaji kepada ustadz yang bukan kelompoknya. Muncul sebuah kesombongan di dalam hatinya, padahal waktunya ada. Kadang-kadang nggak ikut ngaji, ngobrol di luar di teras masjid sama kelompoknya sendiri, sampai seperti itu. Saya juga nggak ngerti seperti kenapa dia didoktrin oleh ustadznya kok seperti itu. Padahal ngaji luar biasa nilainya, dimudahkan jalan kita menuju surga. Coba. Yang ketujuh tadi, orang tetap duduk di tempat sholat setelah melakukan ibadah sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia berada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini mengandung pengertian bahwasanya selesai salam, selesai sholat, jangan pindah tempat duduk. Tetap duduk di tempat sholatnya, didoakan oleh malaikat. Lagi-lagi peluang doa. Terus kita berzikir sambil tetap duduk di tempat sholatnya. Jangan pindah. Kan kadang-kadang banyak anak-anak muda itu habis salam langsung pindah di pojok, pindah di luar, atau bahkan pulang. Tidak mendapat doa malaikat. Bahkan ulama menyarankan kalau mampu tetap duduk dalam posisi duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir sing miring itu. Kalau mampu itu tetap duduk seperti itu, luar biasa. Salah satunya adalah efek kesehatan. Dan itu yang masih saya ingat disampaikan oleh Ustadz Juret Mahfud. Saya masih terngiang ketika masa muda itu. Beliau nyampaikan hal ini. Tetap duduk posisi duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Kalau kita terbiasa enak.
Iya. Nek gak terbiasa gopoh kabeh, mari salam langsung merubah tempat duduk karena tidak terbiasa. Coba kita biasakan. Di samping didoakan oleh malaikat. Kita lanjut nomor 8. Orang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang berinfak. Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini mengandung pengertian bahwasanya setiap pagi lah ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat pertama tadi berdoa, ya Allah, gantilah orang-orang yang berinfak, yang sedekah, yang peduli kepada orang lain. Malaikat satunya juga berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi kepada orang lain. Kira-kira kita milih yang mana, Pak? Nah, yang didoakan oleh malaikat supaya dilancarkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, diganti dengan berlipat ganda. Maka banyak ulama menyarankan setiap pagi silakan infak, sedekah atau berbagi kepada orang lain. Di situ didoakan oleh malaikat. Berangkat subuh nang masjid 1000 boleh, 2000 boleh, 5.000 lebih baik, 10.000 luar biasa, bahkan lebih banyak lebih baik. Didoakan oleh malaikat. Dan ini kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq. Setiap pagi Abu Bakar itu kalau rumahnya di sebelah barat, dia ke sebelah timur. Umar bin Khattab melihat, loh Abu Bakar iki nang ndi? Mari subuh kok mesti ngetan. Padahal omahe nang kulon. Curiga, jangan-jangan ngene. Ya. Termasuk mungkin Pak Heru lho, iki omahe kok kulon kok sering ngetan ya. Lalu Umar bin Khattab mengikuti. Dari kejauhan dilihat Abu Bakar iki nang ndi? Dilihat dari kejauhan. Ternyata kemana? Masuk ke sebuah gubuk. Dilihat dari kejauhan, setelah sekian lama Abu Bakar keluar dari gubuk tersebut. Umar bin Khattab masuk ke dalam gubuk tersebut. Didapatinya wanita tua, renta dan buta. Lalu Umar bin Khattab tanya kepada wanita tua tersebut, wahai ibu, siapakah orang yang barusan datang kemari? Apa jawab wanita tua tersebut? Oh, dia orang yang setiap pagi datang ke sini. Dia membuatkan makanan dan minuman untukku, dan dia menyuapi makanan dan minuman itu kepadaku, dan dia juga membersihkan tempatku ini dan sebagainya. Tertegun Umar bin Khattab. Ternyata inilah yang dilakukan Abu Bakar setiap pagi, berbagi kepada orang lain, karena di situ ada doa malaikat. Jangan curiga dulu, ya kan gitu. Maka ini menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk terus berinfak, bersedekah, berbagi kepada orang lain, terutama setiap pagi hari karena didoakan oleh malaikat. Yang ke-9, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Jadi siapapun ketika sedang makan sahur, di situ ada doa malaikat, bahkan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur.
baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kita sudah sama-sama paham, sebentar lagi ada puasa sunnah 9 Dzulhijjah atau istilahnya puasa Arafah. Apa fadilah dan keutamaannya? Diampuni dosanya selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Luar biasa. Hanya puasa 1 hari. Maka mudah-mudahan ini kita manfaatkan. Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa berpuasa Arafah. Amin ya rabbal alamin. Bertepatan dengan tanggal 27 Juni sesuai keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Kita lanjut nomor 10, orang-orang yang berada di shaf barisan terdepan saat sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka kita harus semangat untuk mengisi shaf-shaf terdepan karena Allah dan para malaikatnya mendoakannya. Jadi jangan seperti orang tidak dapat ilmu, datang ke masjid justru logo tangburi sendepel. Emang kita berupaya untuk menempati shaf-shaf terdepan. Kalau pertama penuh, ya kedua itu. Lanjut nomor 11 terakhir, pas ya. Orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Maka harus ada ucapan. Bahkan di zaman Nabi itu sampai bergemuruh ketika imam mengucapkan waladhdallin, amin. Karena malaikat sendiri pun mengaminkan. Siapapun yang aminnya bareng dengan amin malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.